Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Arvita, NIM 20338010. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang polimer. Ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah biomaterial. Nah, untuk itu perlu kita tahu apa itu biomaterial. Biomaterial adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi atau untuk diagnostik. Nah, biomaterial digunakan untuk membuat perangkat untuk menggantikan bagian atau fungsi tubuh dengan cara yang aman, handal, ekonomis, dan dapat diterima secara fisiologis oleh tubuh. Definisi biomaterial secara umum adalah suatu material tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Nah, masuk ke jenis-jenis dan contoh material yang sering digunakan. Yang pertama yaitu polimer, yang kedua logam, yang ketiga keramik, dan yang keempat komposit. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang polimer. Apa sih polimer itu? Nah, polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan mer. Poli berarti banyak, sedangkan mer berarti bagian. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Sebagian dari kita pasti pernah mendengar kata polimer, namun hanya sekedar mengetahui nama tersebut, tidak dengan kegunaan atau detail benda tersebut. Bahkan beberapa orang juga membayangkan bahwa polimer memiliki hal yang berhubungan dengan plastik. Yang kedua yaitu sejarah polimer. Pada tahun 1920-an, Hermann Staudinger memperkenalkan kata makromolekul, yang artinya molekul yang besar. Sekarang makromolekul dipakai saling menggantikan dengan polimer. Namun polimer dan makromolekul bukanlah sinonim. Makromolekul tidak selalu tersusun dari unit ulangan, meskipun pada umumnya demikian. Konsep makromolekul Staudinger ini menjadi dasar pengetahuan polimer modern. Staudinger mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1953 atas termasuk dalam bidang kimia makromolekul. Konsep tentang polimer semakin mantap setelah pada tahun 1930-an Wallace Carothers di USA berhasil membuat polimer dengan struktur tertentu melalui reaksi organik berulang. Carothers tidak hanya mampu menunjukkan hubungan antara struktur dan sifat-sifat polimer itu, namun ia juga menemukan polimer yang sangat bermanfaat hingga saat ini, yaitu nilon dan karet sintetis. Nah, saat ini aplikasi bahan-bahan berbasis polimer terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan manusia. Pembuatan polimer-polimer dan modifikasi terhadap polimer-polimer yang telah dilakukan untuk mendapatkan bahan untuk berbagai keperluan, khususnya untuk pemanfaatan teknologi tinggi seperti untuk katup jantung, jaringan perekat, sensor, sel surya, semikonduktor, dan lain-lain. Lanjut ke jenis-jenis polimer. Jadi jenis polimer yang pertama yaitu berdasarkan asal. Berdasarkan asal ini ada yaitu polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Yang kedua yaitu polimer sintetis. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Polimer sintetis dikembangkan untuk tujuan komersial, seperti membentuk serat untuk benang tekstil dan memproduksi ban elastis. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat terhadap panas. Untuk jenis ini yang pertama yaitu termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang lunak gitu. Jika dipanaskan dan dia dapat berubah bentuk.
Jenis yang kedua itu thermosetting. Thermosetting adalah jenis polimer yang tetap keras dan tidak lunak jika terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi jika setelah putus tidak bisa disambung kembali. Contoh dari polimer ini adalah bakelit. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan pembentukan. Untuk pembagian yang pertama yaitu polimer adisi. Reaksi adisi adalah reaksi di mana ikatan rangkap diurai menjadi ikatan tunggal dan atom ditambahkan ke senyawa yang terbentuk. Bagian yang keduanya, polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer, yang artinya polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Misalnya, polipeptida atau senyawa protein dan polisakarida adalah senyawa biomolekuler yang dibentuk oleh polimerisasi kondensasi. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan monomer. Untuk bagian yang pertamanya yaitu homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang terdiri dari monomer yang sama atau serupa. Bagian yang kedua yaitu copolimer. Copolimer adalah polimer yang monomernya berbeda. Contohnya dakron, nilon, dan melanin. Kelima, berdasarkan susunan rantai. Nah, bagian yang pertama yaitu polimer linear. Polimer linear yaitu polimer yang tersusun secara berulang-ulang saling berikatan dan membentuk rantai polimer yang panjang. Bagian yang kedua, polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer linear yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda pada rantai utama. Bagian yang ketiga, polimer 3 dimensi. Polimer jaringan 3 dimensi atau polimer ikatan silang adalah polimer linear yang dihubungkan bersama untuk membentuk jaringan 3 dimensi. Nah, adapun contoh-contoh dari polimer yaitu serat sintetis, karet sintetis, orlon, PVC, politena, polipropena, teflon, bakelit. Nah, adapun kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintetis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan, minuman yang berkemasan plastik gitu, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Setiap kali kita berbelanja dalam jumlah kecil seperti di toko, kita akan selalu memiliki kemasan untuk mengirimkan barang kita dalam bentuk plastik atau kantong plastik. Betul bukan? Produknya adalah polimer sintetis yang tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Akibatnya, unsur-unsur tersebut akan terakumulasi sebagai limbah yang tidak dapat terurai secara hayati. Akibatnya akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Limbah polimer sintetis tidak boleh dibakar karena akan menghasilkan senyawa dioksin. Senyawa dioksin merupakan senyawa gas yang sangat beracun dan karsinogenik. Poin ketiga yaitu biomaterial polimer. Di mana saja sih polimer itu diaplikasikan dalam bidang biomaterial? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu biomaterial polimer dalam oftalmologi. Aplikasi biomaterial polimer pada oftalmologi bisa kita lihat pada kontak lensa, kornea buatan, intraocular lens, artificial orbital walls. Yang kedua yaitu biomaterial polimer dalam ortopedi. Seperti yang kita ketahui, ortopedi adalah cabang kedokteran yang berhubungan dengan kelainan dan trauma pada sistem otot dan tulang yang terdiri dari otot, ligamen, syaraf, pembuluh, arteri, dan vena, tulang, sendi, dan bagian tubuh manusia. Menjadi fokus utama ortopedi adalah lengan dan pundak, tungkai dan pinggul, serta tulang dan punggung. Nah, contoh-contoh material polimer dalam ortopedi yaitu semen tulang, PMMA ultralight molecular weight, dan polimer alam. Yang ketiga yaitu biomaterial pada penyakit kardiovaskular. Nah, untuk aplikasi biomaterial pada penyakit kardiovaskular ini bisa kita lihat pada saluran darah hemodialisis. Yang kedua yaitu pada kateter. Yang ketiga isolasi untuk alat pacu jantung. Yang keempat yaitu katup jantung. Yang kelima cangkok dan bercak vaskular. Selanjutnya biomaterial polimer dalam pembuatan organ buatan ekstrakorporeal. Seperti yang kita ketahui pada bidang ini untuk mengganti organ yang gagal berfungsi atau terganggu
pada sistem organ gitu. Contoh umumnya yaitu ginjal, hemodialisis, terapi apresis, pengganti dan bantuan paru-paru. Nah, komponen penting pada organ buatan ekstrakorporeal adalah selaput yang berfungsi untuk memisahkan sifat membran yang ideal dan harus sesuai permeabilitas selulernya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.